Iya, baik. Nah, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diluangkan pada hari ini terkait dengan pemenuhan salah satu tugas dari calon guru penggerak yang sekiranya saya rasa Bapak Ibu juga tidak asing lagi karena semuanya di sini adalah guru-guru yang telah dan akan berkecimpung di kegiatan pendidikan guru penggerak seperti Pak Estiandi, ini merupakan kepala sekolah saya, Ibu dari SDEK Cipta Hanau, dan di sini juga ada beberapa dua orang lagi kepala sekolah, salah satunya Bu Heni Suharyani dari SMPS Tunas Sejahtera Seriang, dan Ibu Rima Oktaviani ini kepala sekolah dari SD swasta Tunas Sejahtera Sungai Tembaga Martanjung. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa memperkenalkan diri ya Bapak Ibu satu sama lain. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Estiandi Siswawidodo untuk dapat memperkenalkan diri. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Romi, Bu Heni, Bu Rima. Salam kenal. Saya Pak Andi. Nama lengkap saya Estiandi Siswawidodo. Saya kepala sekolah dari Pak Romi Andi di SDK Cipta Hanau. Salam kenal, Ibu-ibu. Ya, Ya, mungkin cukup itu saja Pak Romi ya, kenalannya. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak Estiandi. Kemudian selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bu Heni. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. oke, terima kasih Pak Romi untuk waktunya. Terima kasih juga nih udah ikut diundang dalam salah satu kegiatan untuk pemenuhan tugas Bapak selaku calon guru penggerak. Semoga sukses nanti sampai akhir pendidikan. Oke, selamat pagi Pak Andi selaku kepala sekolah dari Pak Romi, juga Bu Rima dari SD Tunas Sejahtera Sungai Tembaga. Perkenalkan, nama saya Heni Suharyani. Kebetulan saya adalah kepala sekolah dari SMP Tunas Sejahtera Seriang. Salam kenal untuk semuanya. Semoga kegiatan hari ini kita bisa sama-sama memperlancar supaya Pak Romi bisa memenuhi tugasnya. Mungkin itu saja. Salam kenal sedikit dari kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Selanjutnya kepada Bu Rima, silakan Ibu dapat memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak Romi, Bu Heni, dan Pak Andi. Terima kasih kepada Pak Romi, Mama, dan Bu Heni karena sudah diberikan kesempatan dan diundang di wawancara tentang dilema etika ya Pak ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Rima Oktaviani. Saya kepala sekolah dari SDS Tunas Sejahtera Sungai Tembaga Martanjung dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Terima kasih. Cukup sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu ketiga kepala sekolah dari tiga sekolah yang berbeda. Sebelumnya, sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, mungkin akan saya jelaskan beberapa alur kegiatan kita dalam ruang Jimit ini. Yang pertama, nanti mungkin sekiranya dalam tugas itu dilakukan wawancara secara individu ya Bapak Ibu, tetapi saya ingin buat sesuatu yang agak sedikit berbeda, yakni wawancara secara paralel untuk setiap kepala sekolah dari masing-masing tingkatan dari SD maupun SMP, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk setiap pertanyaan, setiap kepala sekolah akan memiliki waktu yang sama untuk diberikan kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang sama berdasarkan persepsi atau perspektif dari kepala sekolah itu sendiri atau masing-masing. Kemudian yang kedua, adapun topik kita pada hari ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pengambilan keputusan ya yang berbasis kebijakan-kebijakan universal
kebajikan-kebajikan universal maksud saya sebagai seorang pemimpin dalam hal ini baik itu pemimpin pembelajaran maupun juga pemimpin di sekolah dalam hal ini sebagai kepala sekolah Bapak Ibu. Baik, tanpa menunggu lama atau mengefisiensikan waktu, marilah kita masuk pada acara kita yang pertama ya. Bapak Ibu, udah kayak MC ini. Marilah kita masuk pada acara yang pertama atau pertanyaan kita yang pertama. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nanti akan saya acak ya Bapak Ibu. Jadi setiap guru nanti akan dapat porsinya masing-masing. Ada di awal, di tengah maupun di akhir. Untuk kali ini pertanyaan pertama akan saya beri kesempatan kepada Pak Andi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, Bapak Ibu. Perlu saya ingatkan kembali bahwa perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral yaitu khusus untuk dilema etika itu sendiri ketika kita dihadapkan suatu kasus ada lebih dari satu kasus atau dua buah kasus di mana kedua-duanya ini menuntut kita untuk mengambil satu keputusan yang mana keputusan ini dapat berlaku efektif kepada semua orang, semua pihak dan kedudukan kedua kasus ini itu sama-sama benar. Maka itu dikatakan dilema etika. Jadi di situ ada kebimbangan buat kita untuk memilih atau memilah mana yang terbaik dari yang terbaik sebenarnya. Kemudian untuk bujukan moral itu sendiri, sini sudah pasti kita akan memilih yang benar dari yang salah karena ada dua buah kasus, yang satunya benar dan satunya yang salah Bapak Ibu. Jadi seperti itu perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Baik, untuk pertanyaan pertama silakan dibuka mikrofonnya Pak Andi. Nah, sudah siap Pak? Iya Pak, silakan Pak. Baik Pak, mohon izin ya Pak memberikan pertanyaan. Nah, untuk dilema etika dan bujukan moral itu sendiri Pak, selama ini sebagai seorang kepala sekolah di SDIK Cipta Hanau, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus mana saja yang merupakan bujukan moral? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Romi. Nah, terkait dua hal tersebut, tentunya untuk dilema etika maupun bujukan moral itu sendiri, kita sudah sering temui ya Pak Romi dan Ibu-Ibu, bahwasanya ketika kalau di sekolah kami itu ya, itu biasanya ketika briefing pagi gitu ya. Setiap hari kita melaksanakan briefing pagi. Nah, ketika briefing itu biasanya saya mengangkat suatu pembahasan gitu ya. Nah, justru dilema etika ataupun bujukan moral itu muncul ketika para guru itu mengeluarkan pendapatnya itu. Nah, dari situlah kita akan mengetahui itu permasalahan ataupun pembahasan yang sedang didiskusikan itu apakah masuk ke dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi itu tidak dari saya sendiri itu ya untuk mengidentifikasi, justru dari guru-guru itu yang membuat atau kita sama-sama untuk mengetahui ya atau mengidentifikasi terkait kedua hal tersebut. Jadi begitu Pak Romi. Iya, baik. Terima kasih Pak atas masukannya atau jawabannya. Terkait dengan hal ini atau membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, begitu pendapat dari Bapak Estiandi. Bagaimana dengan Bu Heni? Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi bahwa kedua kasus itu satunya merupakan dari kasus yang Ibu pernah alami, Ibu dapat mengidentifikasi, oh ini merupakan kasus dilema etika dan ini merupakan kasus bujukan moral. Silakan Ibu. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Kalau dari kami pribadi di sini, karena kita kan juga sudah pernah mendapatkan materi yang sama seperti Pak Romi, bahwa bujukan moral itu apa, kemudian dilema etika itu seperti apa. Dalam keseharian kami, selama kami melaksanakan menyelenggarakan sekolah, ada mungkin beberapa waktu kita kan memang harus menentukan pilihan-pilihan tertentu yang harus kita putuskan. Nah, kalau saya mengidentifikasi apakah itu bujukan moral ataupun itu dilema etika, biasanya saya melihat dulu dari pilihan-pilihan itu bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan atau tidak.
Jadi dengan nilai-nilai yang ada, kayak misalnya kita seorang guru kan ada namanya etika seorang guru. Nah, ketika misalnya mengambil sebuah keputusan, apakah bertentangan kedua-dua pilihan itu bertentangan dengan etika itu atau tidak? Kalau memang kedua-duanya tidak bertentangan, otomatis itu adalah dilema etika. Nah, nanti ada uji-uji yang lain yang harus diambil. Sedangkan untuk rujukan moral, kita tinggal lihat apakah nilai-nilai yang ada di yang kita pegang selama ini bertentangan dengan salah satunya atau tidak. Kalau memang salah satunya bertentangan atau mungkin tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan kita, udah otomatis itu adalah rujukan moral. Jadi selama ini yang saya pahami untuk melihat apakah yang keputusan yang akan saya ambil itu adalah dilema etika atau rujukan moral, saya melihatnya dari sisi itunya terlebih dahulu, Pak. Baru nanti untuk hal-hal yang selanjutnya bisa kita pikirkan setelah kita tahu dilema etika atau rujukan moral. Mungkin jawaban singkat dari saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni. Bagaimana dengan Ibu Rima? Silakan Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang Ibu alami itu Ibu dapat memilah bagian kasus tersebut merupakan dilema etika dan satunya merupakan rujukan moral. Silakan Ibu. Ya Pak, terima kasih. Luar biasa sekali nih jawaban Bu Heni dengan Pak Andi, karena sudah lumayan berpengalaman ya Pak, sama Ibu. Mohon maaf Iya. sebelumnya, karena di sini saya juga masih baru sebagai kepala sekolah, mungkin sekitar 3 mingguan. Mungkin ya selama 3 minggu ini ada beberapa kasus yang sudah saya hadapi. Jadi selama 3 minggu ini, kalau untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan rujukan dilema etika dan rujukan moral ya Pak ya. Iya. Mungkin saya lihatnya kalau kasus-kasus seperti ini lihat dari sudut pandangnya, apakah sudut pandangnya ini berkaitan dengan hukum atau moral seperti itu. Seperti tadi rujukan moral itu dilihatnya kalau misalkan berkaitan dengan hukum berarti itu apakah salah atau benar. Kemudian untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian masalahnya ini, oh ada ini semua, misalkan ada 2 permasalahan, ada 1 permasalahan, terus kemudian ada 2 solusi. Nah ini semuanya benar dan benar, mungkin itu cara mengidentifikasinya itu yang dinamakan dilema etika seperti itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak Romi. Iya, baik. Terima kasih Bu Rima. Nah, menanggapi dari jawaban Bapak Ibu sekalian, kita mulai lagi dari Bu Rima nih Bu ya. Nah, bagaimana biasanya Ibu mengambil suatu keputusan jika Ibu dihadapkan dengan kedua-dua dari kasus tersebut atau semua kasus tersebut itu sama-sama benar Ibu atau sama-sama memiliki atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana biasanya langkah-langkah Ibu atau bagaimana kebijakan yang Ibu lakukan? Mohon maaf Pak Romi, saya dulu nggak Pak Romi? Iya Ibu. Mohon diulangi lagi Pak. Iya, mungkin dalam menjalankan pengambilan keputusan, bagaimana respon Ibu, bagaimana tanggapan Ibu, atau bagaimana bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan jika Ibu dihadapkan kepada kasus-kasus tersebut, di mana kasus-kasus tersebut semuanya benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ini, Bu? Kalau di tempat kami, kalau misalkan kasus itu termasuk dilema etika, mungkin kedua-duanya benar. Yang pastinya mau dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama kita identifikasi dulu, kemudian analisa permasalahannya bagaimana, kemudian kita diskusikan tidak hanya kita langsung mengambil keputusan misal A, keputusan A tidak, tetapi kita diskusikan terlebih dahulu untuk menganalisa permasalahan, apakah permasalahan ini termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Seandainya ini dilema etika, kemudian kita mengambil keputusannya sama-sama benar, kita ambil yang paling menguntungkan atau yang lebih bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Kemudian seandainya ini rujukan moral, yang pastinya karena ada keputusan benar dan salah, ini akan berkaitan dengan orang banyak juga, dan yang satunya pasti kalau salah merugikan orang banyak, yang pasti kita akan
bagaimana agar keputusan ini kita ambil yang posisi benarnya. Nah, itu mungkin ada beberapa langkah-langkah yang dari awalnya dari diskusi, kemudian kita mengambil keputusannya secara bersama-sama, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Rima. Nah, bagaimana dengan Pak Andi sendiri nih Pak? Kalau misalkan pada kasus ini Bapak juga dihadapkan dengan keadaan-keadaan di mana kedua pilihan itu sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini, kasus tersebut merupakan dilema etika Pak. Langkah-langkah prosedur yang biasa Bapak ambil itu seperti apa Pak? Silakan Pak Andi. Baik, iya, terima kasih Pak Romi. Jika kita menemukan solusi atau permasalahan atau solusi yang sama-sama bagus gitu ya di sekolah, itu biasanya langkah-langkah yang saya sering terapkan gitu ya. Jadi yang pertama pastilah kita diskusi dengan semua guru, kemudian ada satu atau dua pendapat atau tiga bahkan itu yang kira-kira itu bagus semua solusinya. Nah, langkah saya selanjutnya itu pastilah saya tidak akan langsung memutuskan dulu, ya, karena kita akan melihat dulu gitu ya dari beberapa etika itu ya. Kita lihat juga itu apa istilahnya untuk kepentingannya yang lebih luas lagi kan seperti itu kita pertimbangkan. Nah, dalam mempertimbangkan itu saya biasanya melibatkan langsung para wakil kepala sekolah di sekolah kami. Jadi ketika diskusi dengan semua guru, kemudian setelah itu saya akan melakukan diskusi khusus dengan 4 wakil kepala sekolah. Nah, disitulah kita akan lebih intens lagi dalam memutuskan bersama gitu ya dari beberapa dilema etika itu. Kira-kira mana yang akan kita pilih satu itu. Karena kalau saya prinsipnya tuh ketika saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya pasti akan mengajak orang lain. Yang paling dekat itu wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian jika memang dari wakil kepala sekolah itu memang belum bisa atau kami masih kebingungan, kita akan melibatkan lebih luas lagi seperti komite sekolah. Jadi kami ada grup itu komite sekolah, lalu kami akan sharekan di situ gitu ya. Kalau memang di sekolah tidak bisa, kita akan minta pendapat atau pertimbangan dari komite sekolah. Nah, kalau komite masih tidak bisa lagi gitu ya, karena kan ini kasus yang betul-betul solusinya sama-sama bagus. Nah, mungkin kami biasanya langsung koordinasi dengan itu yang bertanggung jawab dengan yayasan kami itu ya, atau koordinator sekolah. Kalau memang betul-betul tidak bisa kami dari internal, kemudian dari komite tidak bisa, nah itu jalan terakhirnya seperti itu. Biasanya kalau sudah sampai ke koordinator itu akan mendapatkan pengarahan. Nah, jadi seperti itu Pak Romi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rom. Terima kasih Pak. Ya, sangat lugas dan jelas juga Pak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Bu Heni? Langkah-langkah yang biasa Ibu ambil Bu, kalau misalkan Ibu dihadapkan, di sekolah Ibu dihadapkan dengan dua buah kasus, di mana kasus-kasus ini merupakan nilai kebenarannya dua-dua benar, seperti itu, atau masuk dalam dilema etika. Langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu ambil seperti apa Ibu? Oke. Kalau dari saya pribadi, mungkin kurang lebihnya mungkin dari jawaban Rima sama Pak Andi kurang lebihnya hampir mirip. Mungkin yang pertama karena memang sudah tahu itu adalah semuanya pilihan yang tidak bertentangan dengan moral hukum yang ada di lingkungan seperti etika guru dan lain sebagainya, sudah berarti kan kita untuk menguji langkah yang pertama saya ujikan sudah lolos dua pilihan itu, termasuk pilihan yang tidak bertentangan dan bisa dipilih kedua-duanya. Nah, langkah yang selanjutnya yang saya pilih adalah saya melihat dulu nih bagaimana pilihan dari kedua pilihan ini, apakah melibatkan lebih banyak orang atau tidak. Jadi siapapun yang ada yang tergabung atau misalnya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, itu biasanya orang-orangnya kita cari tahu dulu. Dengan siapa, apakah hanya misalnya dengan guru saja atau siswa dengan siswa saja. Jadi kita melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan yang
sedang kita hadapi, dan mereka otomatis akan diikutkan dalam diskusi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, langkah yang selanjutnya itu biasanya saya memilih untuk mencari tahu contoh-contoh yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Biasanya dari contoh-contoh itu kan kita bisa mengambil istilahnya kata, kalau ambil apa ya, contoh-contohnya lah dari contoh-contoh yang pernah. Mungkin permasalahan yang saya sudah alami bersama dengan masalah yang pernah ada, kemudian kita melihat pilihan yang dipilih resikonya seperti apa. Jadi nanti kita bisa mempertimbangkan, oh ternyata setelah memilih yang A, misalnya pilihan A, resikonya seperti ini, terus ada lagi yang orang lain yang memilih yang B, ternyata resikonya seperti ini. Jadi kita bisa memilih. Nah, ini untuk langkah yang selanjutnya setelah kita sudah mengetahui bahwasannya segala sesuatunya yang A, resikonya seperti ini, kemudiannya seperti ini, keuntungannya seperti ini, yang dia juga sudah kita sama tahu. Nah, kita tinggal uji kalau misalnya kita laksanakan dengan siapa yang berat, apa hasilnya yang sama dengan contoh yang sudah saya cari tahu. Itu uji yang selanjutnya. Baru nanti ketika kita sudah mengetahui kalau misalnya saya lihat contoh A dari yang ini, resikonya lebih sedikit orang yang terlibat atau lebih sedikit orang yang dirugikan. Yang kedua, keuntungannya lebih besar. Artinya saya pilih pilihan yang A. Mungkin cara saya memilih atau menentukan putusan dari nilai mereka kurang-kurangnya seperti itu. Jadi dari nilainya otomatis sudah bertentangan dengan nilai yang ada sekitar, kemudian siapa yang terlibat kita ikut-sertakan dalam memecahkan masalah, kemudian dia melihat juga dan contoh-contoh yang ada di sekeliling kita yang punya pengalaman yang sama dengan hal seperti itu, baru kita uji kalau kita memilih yang pilihan A, pilihan B, siapa yang banyak diberikan dan siapa yang pilihannya lebih banyak yang paling seperti itu yang saya ceritakan ke orang-orang yang bisa saya ambil ketika menghadapi permasalahan di mana gitu Pak Roh. Ya, wah, dari ketiga Bapak Ibu Kepala Sekolah, sepertinya semua jawabannya ini sangat berat ya, sangat-sangat berisi semuanya. Perlu saya simpulkan lagi dari ketiga jawaban Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bisa saya ambil adalah yang bisa kita pelajari bersama ketika dihadapkan dengan kasus seperti ini. Ada beberapa langkah-langkah yang Bapak Ibu telah terapkan ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Yang pertama tadi yang bisa saya dengar adalah kita perlu pertimbangkan betul-betul nih apakah ini berupa dilema etika kita. Ketika kedua-duanya dirasa oh ini sesuatu kasus yang kedua-duanya benar atau nilai kebenarannya kedua-duanya benar, setelah dipastikan bahwa oh ini dilema etika, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini saya bisa lihat adalah di sini melibatkan orang lain, diskusi. Kita mengajak orang lain untuk berdiskusi bersama tadi bahwa karena dengan berdiskusi ini kita bisa dapat lebih banyak solusi, kita bisa lebih banyak alternatif pemecahan masalah di dalamnya. Kemudian setelah itu segala pihak kita libatkan yang berkaitan dengan masalah ini gitu loh, dengan kasus-kasus ini yang berpotensi untuk menjawab atau pengambilan keputusan yang baik, yang efektif, yang kita rasa nanti ke depannya dapat bisa dirasakan oleh semua pihak dan menguntungkan semua pihak atau tidak ada pihak yang dirugikan dari keputusan yang kita ambil tersebut. Seperti itu. Kemudian yang bisa saya lihat tadi juga ada di sini bahwa tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Nah, tidak buru-buru dalam mengambil keputusan ini menandakan bahwa kita juga dalam hal ini bijak dalam memikirkan sesuatu. Tidak buru-buru dalam mengambil A aja gitu loh, karena urgensitasnya kita lihat kedua belah pihak ini A yang lebih cepat selesai ketika kita ambil, tidak seperti itu. Yang perlu kita tekankan bahwa dalam pengambilan keputusan perlu ada kecermatan, ketelitian, dan berbagai pihak tadi yang perlu dilibatkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang ada setelah melakukan uji-uji tadi. Kemudian yang ketiga, mungkin di sini terakhir tadi ditutup oleh Bu Heni juga tadi ada penjelasan bahwa
lihat kasus-kasus sebelumnya. Mungkin ada referensi dari kasus sekolah lain, tempat lain, bahwa hal itu pernah terjadi di sekolah-sekolah sebelumnya. Yang mungkin kita bisa tiru langkah-langkah efektifnya, bahwa kalau kita ambil, ini bisa jadi satu pembelajaran buat sekolah kita. Dan selanjutnya adalah kita melakukan analisis, seperti analisis jangka pendek maupun jangka panjang. Ini nanti kalau kita ambil yang keputusan A atau kasus A, ini nanti apa semua nih manfaat dari ketika kita ambil keputusan A. Ketika kita ambil keputusan untuk kasus B, kita lebih condong pada kasus B, manfaatnya apakah lebih banyak ketimbang kerugiannya di masa depan, seperti itu. Wah, dan semua jawaban saya rasa ini jawaban yang sangat solutif ketika kita jadikan satu, Bapak Ibu. Dan ini satu rangkuman yang utuh dari pertanyaan yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya masuk ke Bu Heni. Ini yang pertama. Nah, dari kasus-kasus yang Ibu alami di SMPS Tunas Sejahtera Seriang, langkah-langkah efektif apa dan juga tantangan apa yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan, yang mana kasus tersebut merupakan kasus dilema etika setelah diuji legalitasnya, Ibu. Langkah efektif serta tantangan yang pernah Ibu alami seperti apa, Ibu? Silakan. Oke, kalau untuk saya pribadi, kita tantangan dulu ya Pak, yang biasa ceritakan tantangan baru menceritakan efektivitas dari memecahkan tantangannya tadi. Kalau tantangan dari saya pribadi sendiri sebenarnya kalau misalnya pilihan-pilihan yang saya pilih kedua-duanya itu adalah pilihan yang sama-sama benar dan untuk kemungkinan perbedaannya itu sangat tipis. Yaitu sangat-sangat menjadikan tantangan tersendiri bagi saya, apalagi kayak contoh misalnya yang pernah saya alami untuk anak-anak yang misalnya naik kelas atau tidak, dengan catatan guru-guru sudah mencari tahu alasan-alasan kenapa mereka menjadi seperti itu, background belakangnya mereka ketika mereka tidak bisa memaksimalkan nilai-nilainya mereka. Nah, di situ kan dilema etikanya kita adalah kalau dinaikkan ya sebenarnya pilihan yang tepat karena ada alasan-alasan di belakangnya. Tapi kalau tidak dinaikkan juga melihat dari nilainya selama ini juga kan tidak layak untuk naik. Kedua-duanya itu memang pilihan yang benar. Tapi di sini kembali lagi sebuah tantangan ketika menjadikan saya pribadi memilih untuk melihat apakah anak ini harus ditinggal atau harus dinaikkan, itu kan luar biasa dilema sekali buat saya, karena saya sudah mendengar sendiri apa yang menjadi kendalanya si anak ketika dia tidak bisa memaksimalkan pembelajarannya sehingga dia tidak bisa mencapai dari tujuan yang ingin kita capai. Di satu sisi juga kita melihat bahwa si anak memang secara kertas, di atas kertas dan secara di tes kemampuan dan lain sebagainya untuk mencapai itu tidak mampu. Nah, di sini yang dilemanya sekali seperti itu, Pak. Karena kita sudah tahu, kecuali mungkin kita tidak melihat background belakangnya ya, kita akan mudah saja bilang, oh ya udah nggak usah dinaikkan, kan seperti itu. Nah, ini tantangan yang luar biasa selama ini. Saya sudah satu kali pengalaman untuk memimpin teman-teman, karena saya juga masih baru juga dari kepala sekolah pun. Satu kali pengalaman saya memimpin ketika rapat pembahasan anak-anak yang tidak naik kelas dan memperjuangkan mereka yang tidak naik, dinyatakan tidak naik kelas, itu luar biasa alotnya, karena tantangannya seperti itu. Nah, untuk secara efektifnya saya menyelesaikan masalah-masalah yang tantangannya seperti itu, saya pribadi kembali ke awal, nilainya otomatis tidak ada yang bertentangan. Saya mau naikkan ataupun tidak ada bertentangan sama sekali dengan norma-norma yang ada di lingkungan kami. Tapi kami kembali lagi melibatkan orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan ini. Ini cara efektif saya yang pertama, karena untuk menaikkan siswa atau tidak, itu kan bukan hanya keputusan satu orang kepala sekolah.
Karena guru-guru yang mengajar di kelas itu mempunyai hak untuk bersuara juga. Nah, dari sini kolaborasi antara guru-guru yang ada di kelas, juga guru-guru yang mengajar siswa tersebut, juga wali kelasnya, itu punya kesempatan untuk memberikan pembelaan, memberikan opininya, untuk kita sama-sama memilih anak ini memang layak atau tidak untuk dinaikkan kelas. Jadi cara yang paling efektif dari langkah-langkah yang sudah saya ceritakan tadi di awal, itu menurut saya adalah kesepakatan bersama dan kolaborasi dari pemecahan materi masalah yang sedang kita hadapi. Begitu Pak Romi. Wah, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya dan sangat solutif juga. Ada langkah-langkah efektif, kemudian tantangan yang terlebih dahulu dipaparkan. Ya, baik Bapak Ibu, nanti boleh juga diberikan contoh seperti tadi. Kalau misalkan masih abstrak ya pertanyaannya atau masih terlalu general, masih terlalu umum, boleh dikhususkan lagi atau dipersempit lagi dengan pengambilan satu contoh. Di situ terdapat tantangan, kemudian hal-hal menarik apa atau hal-hal efektif apa yang telah kita terapkan atau Bapak Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tersebut. Baik, untuk partisipan kedua kepada Pak Andi. Ya, halo Bapak, bisa dengar suara saya Pak? Oke, ya Pak Rom. Iya, iya Pak. Sama seperti pertanyaan sebelumnya Pak, dalam pengambilan keputusan, khususnya di sini itu dilema etika, Bapak. Jadi ketika Bapak dihadapkan dengan hal tersebut, tantangan yang pernah Bapak alami itu seperti apa tantangannya, kemudian langkah efektif yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan terkait kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Silakan Pak Andi. Iya, baik. Jadi yang pertama tantangan terlebih dahulu ya. Kalau yang saya alami sebetulnya ketika kita menghadapi suatu dilema etika itu tantangan yang paling sulit itu menurut saya itu ketika dilema etika itu menyangkut guru-guru kita sendiri itu. Saya kasih contoh itu ya. Saya kasih contoh. Jadi saya ini jadi kepala sekolah di SD Soekarno gitu ya, menggantikan kepala sekolah yang kepala sekolah itu masih ada di sekolah itu juga dan sekarang jadi guru saya gitu. Nah, guru itu pernah membuat sebuah kebijakan itu ya, kebijakan itu yang ini Pak Romi juga pasti tahu gitu ya kalau saya ceritakan. Jadi beliau pernah membuat kebijakan jika siswa itu ikut orang tuanya cuti gitu ya, ikut orang tuanya cuti, otomatis kan pulang gitu ya, pulang kampung. Siswa itu diberikan seperti surat titip belajar. Jadi siswa itu libur tapi tetap disuruh sekolah di sana itu. Itu kebijakan yang pernah dibuat. Nah, saya itu di situ pernah mengalami dilema itu di kebijakan itu. Nah, saya ingin merubah itu ya, saya ingin merubah itu karena menurut saya itu kalau menurut saya pribadi itu kan tidak menguntungkan untuk siswa itu sendiri karena orang tua kalau di perkebunan kelapa sawit mereka itu cutinya kan ya terbatas gitu ya. Ketika cuti ya siswa itu bisa liburan gitu pulang ke rumah atau ke kampungnya masing-masing. Saya rasa ketika waktunya memang libur itu ya sudah tidak usah disuruh sekolah itu, cukup diberikan tugas saja dari guru itu kalau menurut saya. Nah, dilema saya itu ketika saya ingin merubah kebijakan itu tapi ada dulu kepala sekolahnya yang masih ada di sekolah ini gitu kan. Nah, langkah efektifnya itu ya. Ini saya cerita, ini curhat juga. Jadi langkah efektifnya jadi langkah efektifnya ya saya otomatis langsung berkomunikasi dengan wakakurikulum karena berhubungan langsung itu ya. Itu berhubungan langsung dengan wakil kepala sekolah kurikulum. Nah, kebetulan beliau pun juga sama gitu ya, sependapat. Nah, jadi itu. Nah, saya ketemu nih, ada yang sependapat. Akhirnya saya juga tanya juga dengan beberapa guru yang lain gitu ya. Bukannya saya ingin mencari massa itu untuk mendukung, bukan. Tetapi di sini langkah efektifnya adalah saya ingin mencari tahu gitu, apakah memang hal tersebut itu memang bertentangan atau tidak itu. Nah, dengan etika. Itu.
Nah, akhirnya saya pun mencoba gitu ya, mencoba untuk ketika sudah dari semua guru saya tanya, saya mencoba untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan di forum dengan beberapa hal yang menjadi apa ya, alasan kuat itu ya untuk mengubah kebijakan tersebut. Nah, jadi itu tantangan yang pernah saya hadapi, satu contoh. Kemudian cara efektifnya adalah ya kita mencari informasi yang jelas dan relevan tentunya. Jadi seperti itu Pak Romi. Mungkin kalau contoh yang lain ada lagi gitu ya. Cuman ya mungkin itu saja. Semoga bisa mewakili untuk pertanyaan tadi. Ya. Terima kasih Pak Romi. Ya, baik Pak. Terima kasih atas sharing pengalaman dari Pak Andi maupun Bu Heni. Nah, sekarang kita dengar lagi mungkin sharing pengalaman dari Bu Rima terkait tantangan maupun langkah efektif yang dilakukan ketika dihadapkan dengan kasus yang dilematika. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Romi. Betul sekali ya Pak Andi ya. Memang kalau tantangan terberat itu kalau mendapatkan kasus dilema etika itu antar guru ya Pak ya, ataupun dengan kita sebagai kepala sekolah pengganti ya Pak, kebijakan-kebijakan dari kebijakan kepala sekolah dulu sama yang kita punya kebijakan sendiri, pasti itu akan pasti banyak lah dilema etikanya. Saya juga merasakan seperti itu Pak. Kalau dari saya untuk masalah tantangan atau cara efektif dalam menghadapi dilema etika, eh, tantangannya dulu dalam kasus terdekat ini kemarin contoh bukan dengan guru tetapi dengan siswa dan orang tua. Ini masalah kasus uang saku. Jadi kalau dalam di yayasan kita peraturan uang saku itu kan tidak diperbolehkan karena anak-anak kita itu dianjurkan untuk membawa bekal seperti itu dengan air minum. Jadi uang saku tidak diperbolehkan. Tetapi melihat kembali anak-anak kita itu pulangnya sampai jam 2. Mungkin ada yang bekalnya udah habis. Nah, itu menjadi permasalahan kemarin. Dan itu juga lumayan tidak hanya dengan kita guru, sesama guru, tetapi siswa dan orang tua. Itu sangat bingung kemarin saya mengambil keputusannya bagaimana. Dan akhirnya angka pertama kita analisa dulu. Kira-kira kasus ini lebih baiknya seperti apa. Jadi bersama guru terlebih dahulu kita diskusikan, ternyata di antar guru pun kita pro kontra antara uang saku. Jadi ada yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan dengan alasannya masing-masing dan akhirnya kita titik temunya dapat dan selanjutnya kita diskusikan lagi dengan orang tua. Jadi kita undang orang tua itu sekalian dengan rapat visi misi sekolah. Jadi kita bahas uang saku tersebut baiknya bagaimana dan akhirnya solusi tentang permasalahan atau kasus uang saku ini bisa disepakati bersama. Mungkin itu yang tantangan terberatnya saat saya menjadi kepala sekolah kemarin. Kalau untuk cara efektifnya yang pastinya pertama kita analisa dulu permasalahannya seperti apa, apakah itu solusinya itu berkaitan dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku apa bertentangan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah keputusan yang kita ambil ini menguntungkan atau tidak dengan jangka yang waktu lebih panjang seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Romi. Singkat saja. Terima kasih Bu Rima sharing informasinya juga. Jadi dari ketiga Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing memiliki kendala dan mungkin tantangan tersendiri di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya pilih dari pertanyaan tadi, jawaban dari Ibu dari mulai Bu Heni ya tadi. Tantangan terusnya adalah ketika dihadapkan dengan kasus yang memang keadaannya
Iya, ini pertanyaan terakhir Pak Rom ya. Iya. Oke, pembelajaran yang bisa saya ambil nih ya, ini versi saya gitu. Nah, yang pertama tentunya mengenai analisis gitu. Kita diajarkan untuk menganalisis sebuah masalah itu luas gitu ya, analisisnya itu panjang sekali. Jadi tidak semudah itu ketika kita itu ingin memutuskan sebuah solusi terhadap permasalahan atau dilema etika gitu ya, ataupun bujukan moral seperti itu. Mungkin kalau bujukan moral itu lebih mudah ya, karena ada rambu-rambu yang pasti itu ya, yang melanggar hukum ya pasti tidak akan kita pilih kan seperti itu. Nah itu yang pertama, kita diajarkan untuk menganalisis lebih luas. Yang kedua, kita diajarkan untuk apa? Tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Ya, karena saya yakin itu ya bahwa dalam kita menentukan solusi itu ada proses di dalamnya yang harus kita memang lalui ya untuk menentukan solusi itu. Karena ketika kita terburu-buru menentukan solusi itu ya takutnya itu ya pasti terjadi itu akan ada konsekuensi di belakangnya yang kita tidak sadar akan datang kepada kita sendiri. Nah, jadi itu dua hal yang mungkin menjadi pembelajaran ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman terutama mengenai dilema etika itu. Mungkin hanya dua itu saja Pak Rom menurut saya itu ya pembelajarannya. Dan itu penting gitu, dan itu sangat penting. Nah, mungkin nanti bisa ditambah untuk Bu Heni sama Bu Rima gitu. Ya, terima kasih Pak Romi. Oke, baik. Kalau untuk saya pribadi dari obrolan kita hari ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ambil sebagai pembelajaran juga dari Pak Andi dan Bu Rima juga tadi sudah menceritakan pengalaman. Dari hal-hal yang saya dapat, obrolan kita pada intinya adalah untuk dilema etika saat kita mendapatkan masalah-masalah yang seperti itu, mungkin ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan. Jadi ada beberapa yang poin yang saya ambil dari Pak Andi juga Bu Rima. Yang pertama mungkin kolaborasi itu yang paling penting. Jadi dengan siapapun yang terlibat di dalam permasalahan tadi, mungkin tadi Pak Andi bisa bercerita dan ngobrol dengan wakil kurikulumnya, juga dengan guru-gurunya yang lain, Bu Rima juga sama, ngobrol dengan wali siswanya, itu adalah langkah yang paling efektif bagi saya. Saya pribadi pun memilih cara seperti itu untuk menyampaikan hal-hal yang bisa kita diskusikan, yang pada akhirnya nanti bisa tarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya bisa ambil pembelajaran di obrolan kita hari ini, apapun yang kita pilih nantinya itu memang kita harus uji, kemudian kita harus pertimbangkan baik dan buruknya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya nanti, supaya apapun yang sudah kita putuskan itu dampaknya bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik dari yang paling baik. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya ambil atau petik dari obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin demikian Pak Romi. Terima kasih Pak Romi untuk pelajaran kita di obrolan hari ini, mungkin berkaitan dengan dilema etika dan obrolan-obrolan yang sangat luar biasa dari Pak Romi, Pak Andi dan Bu Heni. Mungkin pelajaran yang hari ini saya dapat, mungkin dalam pengambilan keputusan kita harus lebih bijaksana bagaimana mencari solusi, dan bagaimana sebelumnya mencari solusi kita menganalisa permasalahan dari kasus-kasus yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, dari permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus ada sebuah tantangan. Nah, bagaimana kita mencari
alternatif-alternatif yang lebih baik untuk menghadapi atau mencari solusi tersebut yang tidak merugikan orang banyak dan yang pastinya menguntungkan bagi orang banyak, yang pastinya untuk melibatkan hal tersebut kita harus melibatkan berbagai pihak juga. Itu agar solusi kita lebih baik atau lebih matang. Seperti itu Pak Romi. Ketika jawab